Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, segenap para dewan guru yang hadir pada kesempatan malam ini, yang sama kita muliakan diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Nur Hasan Salim, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Ki Haji Rusmin Nur MA, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syarif Hidayatullah SQ, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marzuki, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bahrudin Ali selaku Ketua RW 01, Ustaz Haji Umar Abdullah Umair Abdullah, Al-Mukarramah Ustazah Haja Umi Kulsum beserta jamaah, Ketua FPR Gardu 093 Bapak Haji Marzuki, Bapak Haji Bambang, Bapak Haji Suwarto, Bapak Haji Musa, Bapak Haji Gito, Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Jamaluddin, dan mamang saya Mang Sadur Haji Nur Jamil, dan segenap guru-guru yang lain yang tak tersebut namanya, mohon maaf karena segini doang memang catatannya. Tidak ada lagi panitia acara haul almarhumah Umi Ustazah Haja Siti Makhrojah dan almarhum Kong Haji Muhammad Toha, para ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, agar apa yang kita baca dari mulai pembacaan zikir, tahlil, surah Yasin, takhtimul Quran, dan doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah serta almarhumin wal marhumat keluarga besar Sahibul Bait. Saya yakin doa-doa kita, pahala kita yang kita sampaikan untuk almarhumin wal marhumat, senantiasa beliau-beliau yang mendahului kita diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kubur-kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, bicara masalah haul, saya teringat ada seorang anak muda di zaman Rasulullah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya udah pada meninggal dunia? Rasulullah menjawab, banyak cara berbuat baik sama orang tua yang udah nggak ada. Apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, maka pahala itu akan sampai kepada mereka. Dengar Rasulullah ngomong begini, bocah buru-buru tuh kok. Dia bikin sumur di Masjid Nabawi samping masjidnya. Dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi, dia niatin pahalanya buat orang tuanya yang udah nggak ada. Jadi orang kalau mau wudhu pakai air yang dibikin lewat sumur,
Orang mau bersuci pakai air yang dia bikin tuh sumurnya. Ini hadis dikias bang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua kalian. Apalagi kita baca zikir, surah Yasin, doa yang kita panjatkan malam ini, itu lebih nyampe lagi. Amin. Amin pakai disuruh. Bu. Jadi ini hadis kalau gak dikias ribet bang. Maka kias itu kan salah satu sumber hukum kita. Selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Apa itu kias? Contoh. Ini contoh nih, Pok. Nyaut. Contoh. Kayak azan. Azan tuh bang, sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnah kita azan. Perintah azan ini dikias, bukan hanya waktu sholat aja. Kita disuruh azan. Kapan disunahkan azan? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah azan. Makanya orang tua dulu tuh kalau udah angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu dia azan. Allahu Akbar. Itu yang tahu ilmunya. Yang gak ngerti ilmunya mah ngidul. Angin suruh ngidul. Jadi sunnah. Kapan lagi sunnah adzan? Ketika kebakaran. Lagi kebakaran rumah orang nih, ya pok, sunnah tuh adzan. Bang, jangan semuanya adzan. Mau gak ada yang bantuin nyiram. Tentang kebakaran adzan semua Allah, rame-rame, kagak ada yang nyiram, abis merembet. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir. Itu disunahkan adzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Sunnah itu nular siapa? Nular Nabi. Nabi mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain ketika lahir tuh di kuping kanan, diiqomahkan kuping kiri. Nular Nabi. Jadi sunnah. Mengadzaninya jangan kencang. Ngundang banyak kori. Suaranya enak, baru tumben punya anak. Bu giroh muat tombok kencang buat depan kuping bocah. Bocah baru lahir kencang buat mana agen laga Mekah. Langsung pada biru bibir. Sunnah adzan. Kapan lagi disunahkan adzan? Mayat jenazah tuh dimasukin ke liang landak, lubang landak ya. Mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, sunnah diadzanin. Adzanin komatin, baru tutup pakai papan. Kan papannya jangan dinomorin. 1, 2, 3, sampai 10. Mau nutup warung. Jangan dinomorin. Jadi ini kias salah satu sumber hukum. Nah, sekarang kan adzan kalau boleh dikencengin. Aturan PA itu. Enak buat kita. Adzan boleh kenceng-kenceng berbarengan mengganggu orang. Ngajong baru kali ini. Di zaman jebol sampai sekarang kagak ada aturan-aturan begitu. Makanya besok kalau maghrib bang, speaker tambahin tua. Musola masih kencengin. Ada suruh pelan-pelan, bagaimana? Kalau adzan pelan, yang adzannya kencang, tuanya kencang aja kagak bangun subuh, apalagi adzan pelan. Aturan sudah diangkalan bang. Karena kita kalau bisa jadi menteri, jangan jadi menteri. Ini kan jadi mantri. Ganti orang aja udah. Capek kita bang aturan. Emang logo halal bagian MUI juga ganti. Mana tulisan jelek banget. Kata kan juga kemarin ketahuan tulisan kayak ganti, ribut lagi kita rame, bikin kontroversi mulu. Makanya besok 2024 ganti pemimpin udah capek udah bang. Hidup pakai minta 3 periode najong banget. 2 periode aja begini ancur-ancuran apalagi 3 periode. Habis negara kita dijual di asing. Ini drama kalau lapar sama begini apa nih?
mulai enak aja Pak. Dia ganti besok 2024 yang ganteng keren dibawa, senyumnya enak dilihat, manis pelan ya enggak, santai tapi pasti, bener Bu? Yang pakai disebut namanya bisa Anies Baswedan ya. Tetap dosa itu. Baik lagi. Dikias tuh. Maka ini malam kita baca zikir, kita baca tahlil, surah Yasin yang kita baca sampai pahalanya buat orang tua yang udah nggak ada. Makanya ini haul diingetin kembali. Manfaatnya haul apa sih Bang? Orang kan kadang ada yang ngomong, apaan Mbak udah mati aja, ngapain nih bacain Fatihah dikirimin doa tiap 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai bikin haul, ngabisin banda aja. Tuh orang. Karena memang mereka mati Bang, mati. Kata siapa mati? Kata kita yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Karena kita beberapa tahap alam udah kita lalui, alam arwah, alam arham, alam kandungan emak. Pernah kita tinggal di situ. 9 bulan normalnya kita tinggal di situ. Hidup kok. Lah gua ada jendela nggak ada pintu Bang. Udah erang-erang. Gak ada hidup 9 bulan. Ada yang 13 bulan yang buti kebo. Itu orang kampung lain buti kebo di 13 bulan kalau nggak keluar langsung bumi satu aja. Kelamaan ngetem. Pindah kita tuh dari situ kemana? Pindah ke rawa bebek. Berapa lama kita di rawa bebek? Cuma Allah yang tahu. Kalau nyontoh Nabi 63 jatah kita kok 63. Makanya Rasulullah sampai bilang apa? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63. Makanya malam ini kita udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah kok. Jangan pakai pantang-pantang, membata juga. Sebulan lagi. Syukur-syukur gak bonus. Ya Allah. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, Tong, lu jadi orang jangan sombong, jangan belagu. Umur manusia itu kagak banyak, cuma 7. Lah kok 7 Kong? Lah iya, kalau Senin Selasa, kalau Selasa Rebo. Bener juga hati ngomong. Napas kita keluar napas nih keluar kok. Enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Makanya manusia jangan sok. Manusia mah gak ada yang jago ayam, yang pakai belagu-belagu. Manusia gak ada yang super kok, yang super mami. Jangan jago kita. Tuh. Ini beliau, kata siapa mati? Kata yang hidup. Makanya malam ini kita lagi kenang beliau. Disuruh. Makanya Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah nggak ada, jadi cerita tuh buat orang yang masih ada. Maka disuruh bikin cerita yang cakep-cakep. Agar apa? Agar orang yang kita tinggalin mengenang tuh. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah tidak ada, tergantung apa yang kita lakuin sekarang ini. Bener Bo? Almarhum Bapak Haji Muhammad Toha udah kagak ada 8 tahun. Ini udah 27 duluan. Umi Ustazah aja Makhroja. Udah lama, berarti kan udah ninggalin cerita banyak buat anak, cucu, mantu. Beliau pindah ke alam barzah, ninggalin cerita di dunia. Kebaikan-kebaikan beliau kita kenang. Maka kalau orang udah meninggal, jangan kita omongin kejelekannya. Kecuali yang mati itu Bang orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya Bang. Mana buktinya? Itu Fir'aun kita omongin mulu. Sampai tertulis di Quran kejelekan-kejelekannya. Boleh kita omongin. Jangankan kelakuan Fir'aun Bang, namanya aja orang udah pakai. Saya belum pernah kenalan Bang, nama lu siapa? Fir'aun. Belum. Sampai nama aja orang mau nggak pakai, apalagi kelakuannya. Boleh kita omongin kejelekannya. Maka ketika orang mukmin meninggal dunia, dia muslim, jangan kita omongin. Unkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada.
Maka kalau macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita pengen meninggal dunia bu, nanti nih bakal ninggalin cerita yang cakep-cakep buat anak, cucu, mantu, keluarga dan masyarakat. Mana contohnya? Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Beliau dikenal Muallim Zayadi Klender, Tanah 80, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia. Beliau wafat tahun 1994. Sampai detik ini makamnya gak pernah berhenti diziarahi santri, jamaah, murid, dan didoain selalu. Kenapa? Karena terkenang oleh santri. Begitu dahsyatnya kelakuan akhlak beliau al-maghfurlah. Al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali begitu juga, wafat tahun 1992, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Terkenal Singa Karawang Bekasi, terkenal si Belut Putih yang berjuang siang perang malam ngaji, malam perang siang ngaji. Bahkan Al-Maghfurlah punya tangan kanan yang namanya engkong matali, tungkong matali, engkong saya, yang nemenin jalan kaki Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali dari Bekasi ke Yogyakarta hanya pengen bertemu dengan Pangeran Jenderal Sudirman, Panglima Jenderal Sudirman, jalan kaki nemenin. Begitu dahsyatnya perjuangan sampai gini hari bang, lihat makam beliau nggak pernah berhenti didatangi, diziarahi, didoain. Kita pun sama pengen begitu, minimal anak cucu mantu kita. Makanya orang-orang tua dulu masya Allah bang, urusan anak urusan cucu udah paling dulu dibelain sama orang tua. Orang tua kan begitu, apa-apa buat anak, buat anak, buat anak, bener bu? Jual tanah buat anak, beli rumah buat anak, beli motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beli beras sekarung sekali, bu? Sekarung seminggu sekali buat emak bapak kita? Kagak dah. Kalau kata saya kagak. Bener bu? Ya Allah, perjuangan, lihat emak jasanya kayak apa. Oh empok dah yang jadi emak, masya Allah. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, hebat tuh. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Tuh kehebatan emak. Bapak-bapak gak hebat? Lah hebat. 1 orang bapak bisa ngerawat 4 bini. Bener banget. Jasanya luar biasa begitu orang tua. Makanya beruntung bang, ini kan penghujung bulan Roah. Bulan Roah kan bulan Sya'ban, sama dengan bulan Roah. Roah itu asal kata arwah. Kita disuruh ngirimin doa. Makanya nyontoh Nabi Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban datang ke pemakaman di Baqi samping Masjid Nabawi itu, beliau angkat tangannya. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rabb. Didoain. Maka kita nih bulan Roah disunahkan, dianjurkan ngirimin doa silaturahim dengan yang hidup dan juga silaturahim dengan yang udah kagak. Besok kita kumpul keluarga, datang ke makaman rame-rame ya 2 hari sebelum puasa. Angkat tangan kita di atas kuburan, minta sama Allah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua penghuni kubur itu jawab, po, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Mana kata denger kagak jadi ziarah. Nah, coba ya dah kalau denger, po, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, gitu nyampe. Kok kita nangis, bu, udah langsung surat yasin kita lempar. Tasbih ampar-amparan udah, po, boleh saya jepit, narik ngibrit kita berputus. Makanya beruntung orang yang masih pada punya emak, punya bapak. Saatnya kita muliakan, saatnya kita sayangin mereka, saatnya kita berbakti. Malam takbiran besok empok, datengin duluan malam takbiran, emak masih ada mak. Ngapain? Bawain makanan, ngomong aja, assalamualaikumnya. Assalamualaikum, ini malam takbiran kok, assalamualaikum. Jalan nyampe di iya. Lembaran gak mau bikin apa-apa
opor ayam doang ininya saya bikin sama tupat. Emak sampai ngomong, emang lu punya ayam neng? Oh laki saya ayam siapa tahu lu udah aja dulu kok. Emak masih mikirin tuh lu pakai bagi gua. Emang anak lu udah tinggalin. Tuh, kok lihat tuh emak lagunya. Masih mikirin cucu, khawatir sama cucu. Padahal kita bawain buat dia pakai kata. Emang anak lu udah tinggalin, Ji. Bener. Makanya kalau nenek-nenek kalau udah punya cucu, Bang, sayangan cucu. Mana? Khawatiran cucu dia. Mana buktinya? Itu film Sidul. Nongkrong tidak sayangnya mah Atum doang lo Sidul. Kan Mandra anaknya tuh Mandra. Dia kalau semuanya Mandra kasihan banget. Si Atum dimodalin salon, Sidul beli motor, Mandra bicara 50.000. Kagak dibagi. Mana mau ngelamar di Selagama Tile. Iya tuh kayak Mandra marah-marah mulu, biarin. Kata Mandra tuh. Biarin. Kalau kata begini jangan beranakin gua, balikin dasar usulnya. Orang banyak begini kagak dia nyenengin, nyakitin semua. Pasti begini bawa oplet. Boleh lah nanya lu Mandra, bunuh diri, begini dia. Iya, lu belum mandi Dra, masa bunuh diri mandi dulu, begini tuh. Bener juga Mandra. Siap, makanya kalau nenek-nenek bukan punya cucu, sayangan cucu kok. Mantap biar kita bawain opor, bawain tupat, ngomong aja. Mah lebaran pertama, 7:30 kelar, sebaiknya ajak semuanya. Bini kita ajak, nenek-nenek. Dan bocah, lebaran kurang, terlalu banyak, tak kubur orang banyak, kurang. Ini orang ramai, orang banyak. Datang rumahnya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Yakin mana ini ya? Assalamualaikum. Salam, lu nyampe, ya Allah Mbak. Baru kok. Lebaran pertama kan air mata nunggu juga aja kok. Lah cetek kok air mata kok. Nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis dari 7:30 ke 10:30. Lah kecapean nangis lapar. Ngomong nyanyi, makannya habis beres belum makan lagi. Makan di dapur udah gue siapin. Emang opor lu yang bawain makan itu sama di lupa tuh. Emak masih ninggalin kok. Emang anak sial dia kalah. Dia yang bawain, dia makan. Ya Allah, orang tua mah Bang masih sayang banget sama kita. Jasanya nggak bakalan kok. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita. Kagak bakal ketebus. Nah, macam-macam dah emak ya kok ya Allah sayangnya sama anak kayak apa emak punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun kan emaknya bapaknya mah kagak dengan bocah nangis ngomong siapa nangis bocah gue ijak kenapa ya kurang laten ngurusin anak ya Bang itu mah kurang laten mbok laten lagi enak-enak makan anak abang udah lihat nah dia tinggal makanannya digebokin udah kelar ngebokin langsung lanjutin dia makan nggak pakai cuci tangan lagi tuh emak tuh ya Allah luar biasa anak sakit emak pengen ngomong neng jangan lu yang sakit biar emak yang sakit bener kok makanya kita kalau meriang Bang ya saya kalau meriang ya kalau dia meriang sakit panasnya ngerintih enak banget nyebutnya bener Bang, udah jadi obat tuh ngerintih nyebutnya udah kayak obat, udah kayaknya ada daya tarik penyembuh tuh hebatnya emak apa bapak-bapak kagak hebat lah, hebat juga berangkat gelap, pulang gelap, udah nyariin apa ya Bang kayak kagak utang numpuk buat anak, buat bini, bener Bang sehebat-hebatnya emak ada capeknya kok punya anak kecil tengah malam masih melek aja bocah emaknya tuh sengklek ya Allah sampai batu disebutnya masih melek aja dah ya cari lakinya babak lu mana sih babak lu sini apa Bang lu Bang sini Bang ya jangan bocah nih udah ngantuk buat Bang lu gantian apa Bang ini bocah matanya masih melek aja lu apa orang laki akal lu banyak takut-takutnya bocah biar tidur namanya bapak mah kalah banyak kok nyampe bojokan jadi lakuat sambil nongkrong emaknya ngomong tidur ada anjing tuh di sana lah itu bocah ketakutan tidur padahal kan babanya dia anjingin kalau segitu nggak mati kok karena luar biasa dah orang tua nggak nemu
Apalagi orang tua zaman dulu, po anak banyak kagak ngerasa susah, bener. Saya nih emak, nyak di rumah bang 13 anak, 13 bener po, semuanya perempuan, saya doang dewek laki. Ingat bang masih kecil makan kagak zaman susah, berebut makan. Nasi sekepel po, bingung emak udah. Apa ya cari akal, emak emang akalnya banyak, kreatif, dia cari doang mengkudu. Mengkudu ditebangin bang, dia iris, sampai 3 bakul mengkudu. Itu nasi sekepel keuruk sama mengkudu. Bu, udah makan berebut bang, cetong banget kita hidup alhamdulillah sekarang. Emak kreatif. Tuh emak, kadang-kadang lagi enak-enak makan ditepak kita. Ingat lo, ada lo tinggalin, ya Allah sampai begitu. Makin susah, makan daging aja susah. Kalau kagak ada yang mati, kagak ada yang tahlilan susah makan daging. Udah emak miara ayam bang, emak miara ayam banyak gitu kagak boleh kita motong. Asal motong nyari dulu babak nih, lu lihat ayam lu ke kandang nih ayam nih, jangan ada ngoget tuh. Ayam udah ngoget dia kan udah bilang bang, jalan udah ngoget, buat yang biara kapuran, nah itu tuh potong. Baru bisa makan daging potong, kok sampai sekarang nggak kena flu burung hidup, bener kok. Makan daging susah, harus nggak ada tahlilan. Masa ada yang mati girang emak, oh itu double masalah itu tahlilan. Berapa gesek dah, bu Allah po itu daging masa kepal. Anak banyak, digendong mamanya, jangan berebut. Jangan berebut, ya Allah, ini gue ngatur, gue ngatur banyak di kompeti dikit. Nih makan nih, enggak berasa daging po, berasa kecap doang. Gak emang bener ngeranampin begitu. Gak pernah 3 bulan lo gak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya yang botak pakai ngomong, memang nggak ada yang mati ya bapak. Bapak ngambil sorban depan pintu rumah, ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah habis maghrib ada aja. Marbot ketiban beduk di masjid. Tahlil lagi kita. Ya Allah. Mesti ngikutnya tapi lihat orang tuanya. Enggak ada orang tua kita nyerah sama sekali bang, bener. Sampai orang tua kita ngomong tuh, orang tua ngomong sama kita, tong lu jangan sampai kayak gua. Begitu kata orang tua. Jangan sampai lu kayak baba lu gua nih kata baba cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu cuma tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih baba lu, palak jadi kaki jadi palak, asal lu tetap sekolah. Tuh kok kita baru anak 2 aja ribut lu berantem. Anak 13-15 orang dulu datang nyampe segeroyokan lebaran. Girang gitu orang tua. Datang semuanya, lu nyampe iya. Halaman mbak lebaran, kemarin dibawa apa ini? Membeli gopek lu gitu bapak, bapak gopek. Doang jujur. Ya lebaran beli siri doang ini nyago juta, siri 1 juta. Boleh kumpul semua dapat 15 orang kan dapat 15 juta. Kumpulin dan kasihnya lu nih hadiah nih dari anak lu nih. Pegang emak dikasih hadiah nangis. Kok nangis lu dikasih hadiah sama anak lu? Gua nyesel bang, nyesel bikin 15 nih. Kalau kata begini gua bikin 25 nih. Laginya ngetuk somplak lu. Kehebatan nih orang tua, Masya Allah. Mereka butuh doa dari kita. Nyebutnya siapa? Mati. Karena siapa kata yang hidup? Ustaz kasar banget pakai mati ngomongnya. Meninggal apa? Emang mati bahasa Arab. Gak boleh aja kok. Mati bahasa Arab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Enggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Enggak ada. Tuh, lihat. Makanya orang yang sudah meninggal dunia disebut telah pulang. Kemana? Ke rahmatullah. Kita semua bakal pulang. Ngomongin pulang enak sebenarnya. Nih kalau ngomongin pulang kok. Mana contohnya? Dulu kita zaman SD bang, masih sekolah. Ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demen. Dia kagak datang, diumumin sama kepala sekolah. Anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Tuh lompat kita bang, lompat dari atas meja, manggul kempet. Lompat boleh, kenapa? Boleh pulang. Lebaran kita semua pulang kampung, mudik. Pulang kampung aja dah. Pulang kampung boleh, kalau mudik agak nggak boleh. Kata dia masa pulang kampung boleh, mudik agak boleh.
Heran itu orang. Nah, mudik kagak boleh, pulang kampung boleh. Wah, girang kita mau pulang kampung. Makanya Ramadan tahun kemarin tuh Ramadan paling berkah kok. Pintu surga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh kemana-mana. Wa ilaha illallah, orang tembus juga, orang mau pulang. Naik motor dibela-belain, Mio, joknya pendek, sambung pakai papan. Tumpuk 3, lewat CBL, tembus sono bang, Batu Jaya, Kerawang, dan nyampe ke Tempuran. Sampai Cirebon sama terus lah, nyampe. Orang mau pulang, kenapa? Karena pulang kampung enak, lebaran di kampung, ketemu saudara, keluarga, suasana masa-masa kecil dulu, kebayang bareng kumpul sama saudara. Kenapa? Karena pulang memang hakikatnya enak. Apalagi pulang haji enak kok. Asal udah bikin toa puada juga udah kebayang genteng rumah kita. Ya Allah, pengen buat berburu-buru pulang. Pulang, sambut di bandara, dijemput. Sampai rumah diarak, pasang petasan, digelarin ambal, dipakai kasur, duduk kayak nganten baru, dua-duaan ngobrol aja cerita Mekah Madinah, cerita Mekah Madinah, orang datang diceritain cerita Mekah Madinah, sampai sore, sampai lupa sembahyang. Ya ilaha illallah. Enak ketemu keluarga, pulang. Setelah kita acara malam ini di rumah almarhum Kong Haji Toha, kita semua pulang ini bang, kok. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak? Enak, bau besek. Setelah kita tinggal di Rawa Bebek, kita bakal pulang ke Rahmatullah. Enak? Nah lu ini dia, yang kata enak takut besok. Ngomong lempengan ini ngomong enak bang, rada berat nih. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya rada berat ngomong lempengan ini, ngomong pulang enak. Makanya kita lagi latihan. Ini haul manfaatnya siapa? Buat orang yang kita haulin. Girang nih Kong Haji Muhammad Toha, Umi Usajah Haja Haja Mukhrojah. Girang senyum dapat kiriman doa malam ini. Itu manfaatnya. Yang kedua manfaatnya buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Siapa? Anak, cucu, mantu, keluarga kompak malam ini. Enggak tanggung-tanggung, jalanan ditutup. Ini koordinasinya luar biasa, naik BR. Tutup jalan. Jauh-jauh hari berapat keluarga mau bikin haul. Anak yang tua, yang muda, yang bontot kumpul. Ini bagaimana gua mau ngumpulin lo? Rapat ini buat haul mainnya mau bapak. Ya udah, kira-kira kapan tentuin? Ya udah, dah gua nanya penceramah dulu. Mang siapa sih yang diundang mang? Kata ponakannya nih. Mang Tile aja. Ya udah, terusan Tile sampai itu yang amplopin. Itu mau urusan gua, kata yang paling tua nih ngomong. Ini kan lagi musyawarah ceritanya sama keluarga, jangan ditawain kok orang musyawarah. Ini urusan tenda gua dah, itu anak yang kedua son siapa gua nih. Terus makan ya udah gua dah. Yang bontot ngomong ya maaf bang, yang gua kerja lagi begini, gimana ya lagi capek ayam mulu. Bisa ngeluarin apa kali ini emang awal tahun ini dah. Biarin dah gua bantuin gelar tiker aja. Bantuin gelar tiker pahalanya ada. Alhamdulillah. Karena ini acara malam ini sponsorin loh. Belum minum. Kalau belum minum aqua, toko Bira, Bira boleh ya? Bira, enak dia mah. Lahan basah ini usaha. Air. Berkah luar biasa, kumpul semua harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini, yakin bang dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan kita pakai nyesel ngeluarin duit, ngeluarin banda buat orang tua bikin haul. Tahadus bini mah po saudara 13 cewek semua mau bikin haul, baru malam minggu kemarin sama saya bikin haul. Semuanya wadon. Apa yang kita harapin dari wadon? Memang dia apa kata lakinya? Bener kan po? Lah iya ya ngomong apa-apa tong ya ngomong apa-apa kita dewek-dewek alhamdulillah
Berkah kok ada aja rezekinya. Kamu bikin haul, yang datang bawain ini. Kenapa? Karena mungkin itu keikhlasan orang tua kita dulu, mungkin itu kebaikan orang kita dulu, orang tua dulu. Kita nggak tahu, hidup sesuai tanaman. Apa yang kita tanam, insya Allah itu yang kita panen. Begitu. Makanya orang-orang tua dulu ngajarin kita tanam kebaikan. Yakin dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka jangan kecil hati kok, harta yang kita keluarin buat bikin haul nggak bakalan habis, pasti fal yazdad, nambah. Ingat itu berkah kok, berkah itu kayak angin bang. Apa itu angin? Berkah itu ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Angin dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat. Itulah yang namanya berkah. Makanya enggak ada ruginya. Ada bocah kampung kayak bang, buah-buahnya mati, malam karena tahlilan yang ngeluh aja. Ya Allah taatku yang buat pala tiap malam begadang mulu. Mana mikirin tahlil besok lagi duit dari mana? Ini malam betujuh. Ya ilmu yang buat nyari kemana lagi, ini nyamber duit ya. Lagian laki-laki pakai mati kan. Begitu kan. Aku sih bilang, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin sama emak bapak lu? Nyusahin bener lu. Sekarang lu pakai bangkit-bangkit baru 7 malam lu gadangin. Kecil tuh harta yang lu keluarin. Sehebat apapun seorang anak pintar banget bang nih, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, kolanya S1, S2, S3 tuh kolah dia. Kebanyakan es bokuk dan dia. Duit banyak, harta banyak, masya Allah. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget bang, disebut kiai bener, disebut mubalek, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorbannya nyeser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan, sedekahnya paling banyak, tapi ada satu. Apa? Dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Nih, tambah laparin berarti kok. Mau ceramah lapar begini. Karena kita memang gak ada ruginya. Masya Allah, paling mau puasa kita nih. Dimana-mana penutupan udah. Bener bu? Taklim tawakufan nyambut Ramadan, masjid musola majlis taklim, terdengar suara marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Kita dengar bacaan itu aja bang, marhaban, hati kayak diroron. Ingat masa apa? Ingat yang udah pada kagak ada. Ya Allah, saudara saya tahun kemarin masih nisfu bareng sama saya, tahun ini udah nisfu bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng sama saya, buka puasa bareng, terawih bareng. Tahun ini udah gak ngerasain terawih bareng, buka puasa bareng. Bersyukur kita masih kasih nikmat panjang umur. Kenapa? Karena rasa syukur itu timbul kita kenikmatan. Doain yang udah pada kagak ada. Maka emak bapak kita ruhnya pada nyampe ke rumah. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Datang kok emak bapak kita ruhnya ke rumah. Ngapain? Melihat anaknya doain apa kagak? Melihat anaknya baca zikir, tahlil, baca yasin apa kagak? Kalau didoain, dikirimin Fatihah, datang ke rumah, arwah rumah datang ke rumah orang tuanya, datang ke rumah kita, senyum. Emak bapak kita ruhnya girang gembira. Kalau nggak percaya, empok abang mati dulu. Hidup. Makanya datang ziarah ke kuburan tuh jangan kembang doang kita bawa. Gua korek habis, gua aja korek. Pongki juga bawa, patul juga bawa, gua aja korek. Kuburan emaknya dasar anak keblek. Kembang doang 3 plastik pun bulak semua di situ. Udah ada air mawar 3 ember dia siramin kuburan emak bapaknya. Emaknya kayak dilakukan. Udah begitu bukannya doa dibaca Fatihah, ya kok diajak ngomong kuburannya. Lu biar tahu nih ya, ini gua kemari datang nih ya, gua mau ngingetin nama lu. Besok habis lebaran gua mau kriaannya, mau hajatan nih ya, doainnya biar jangan hujan, biar datang tamu banyak. Ya, biar tahu nih nya. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek kemudian.
doa yang diharapkan oleh mereka orang yang pindah ke alam barzah. Alam barzah bisa jadi kuburan kita raudhah min riyadil jannah, dan jangan sampai kubur kita menjadi hufratan min hufarin niran. Nauzubillah. Manfaatnya buat anak cucu mantu, nggak ada ruginya kita ngurusin orang tua. Yang ketiga, manfaatnya haul tidak lain adalah bermanfaat buat kita semua yang hadir malam ini. Manfaatnya diingatkan kita kembali bahwa kita pasti nyusul seperti almarhum Kong Haji Muhammad Toha. Kita bakal nyusul seperti almarhumah Umi Ustazah Haja Makhroja. Kita bakal nyusul seperti mereka. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Itu doang kok. Ini semuanya calon-calon jenazah kita, Bang. Mati nggak kenal abjad. Habis A mati, besok B, B mati, C mati, D. Yang kesian Z belakangan. Agak ada yang ngurusin. Jangan kita ngerasa muda, masih muda Ustaz, saya jauh mau mati dong, seger masih enggak, mati ngacak Bang, mati. Kadang-kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya duluan, kita nggak tahu. Kadang yang muda berangkat duluan, lagi ngetren yang muda. Bener. Ini ke Ardila, udah sekarang masih perawan mati. Ada Risma, Sukma Ayu, Popi Mercury, kan masih pada perawan tuh mati Bang. Mau basir tuh orang. Ya Allah. Olga Saputra 32 umurnya, masih muda. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun. Haji Mas Said lakinya Angelina Sondak tuh 41 dia mati Bang. Ade Namnung artis baru gede gemuk 38, nyusul temennya tuh Budi Anduk 40 tahun. Yuk Allah masih pada muda kok. Nyusul lagi lakinya si BCL Asraf 40 tahun umurnya kok. Ganteng batu orang, gue bilang kena jantung masih muda. Meninggal 18 Februari 2019. Ya boleh ngapain lah, biar saya catat supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Waduh duluan kok. Vanessa lompat mobilnya kok terbuang masih nutup. Jupe Julia Perez 37. Bener kok, emang saya tulis. Ramai pada tuh entertainment menayangin berita, sampai ada yang komen di Facebook kenapa Jupe meninggal, karena begitu berat membawa beban. Jupe memang saya lihat bebannya kok. Beban hidup, lu udah tahu beban hidup. Dia kan sama bapaknya kan bisa pacaran sama Gaston, dihianatin mulu, jadi beban hidupnya banyak. Gede beban hidupnya. Bener sih. Almarhum Ustaz Jeffrey Ujek kan 40 tahun 3 hari umurnya. Orang baru ulang tahun bareng sama saya 3 umur baru 3 hari dia ulang tahun sama beliau. Almarhum naik motor ninja Bang 650 cc, ngebut di Pondok Indah, nabrak pohon palem, palanya kejedot. Pala kejedot mati kok, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Bener kok, sini. Pala komang-komang kok, ini aja buat itu soalnya di pikiran pala komang-komang. Komang-komang kalau kita ketok-ketok nongol paling. Jom nongol. Makanya luar biasa, kematian pasti datang sama kita. Orang yang suka beramal soleh, berbuat kebaikan, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatin takarub kepada Allah. Israel diperintahkan, hai Israel cabut nyawa orang itu, orang suka berbuat amal soleh. Alhamdulillah Bu, Bang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, senyum meninggalnya, masuk ke dalam kubur munkar nakir, agak pakai serem-serem nanya nyamperin, girang munkar nakir nyambutnya, gimana ngajak kongko Bang dia, lu nyampe gitu. Sehat, alhamdulillah. Munkar nakir, gimana Raul Bebek? Masih suasana PPKM? Udah enggak ada. Omikron udah hilang.
Iya, makanya dibohong-bohong nih bohongin nama Omikron sehat tapi kan lagi ya sehat lah. Ini gue mau nanya sih ngomong-ngomong lu ya lu udah ngopi belum? Udah ngopi kita bang bawain. Nanya itu Munkar Nakir Marabuka, kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gampang banget sih dah. Gua akan nanya lagi dah. Gua merah dulu berdua. Munkar Nakir merah di OTW Maghrib pergi sesuai aplikasi. Datang perempuan nemenin cakep wah tinggi tangan belok batang waru buat sabunin padi kok matanya kubil bagong dia banget biji matanya gede kagak kecil kagak bibirnya kayak 5 di 4. Wah kalau dia 2 kegedean kalau gedean doer masa beda dari doer enggak ada. Nanya kita bang orang cakep di kuburan nanya man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda. Orang itu menjawab ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Senyum girang. Allah bilang naumatal harus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Yang namanya tidurnya pengantin kagak berasa, tahu-tahu pagi. Begitu juga orang dalam kubur suruh tidur seperti tidurnya pengantin, tahu-tahu udah hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, rumah dekat masjid gak pernah ngijak masjid, dikasih nikmat panjang umur di dunia kagak ibadah, rumah dekat musola kagak pernah ngijak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya kayak botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil? Karena dicekekin mulu sama dia tiap malam. Pokoknya gak pernah ibadah, duit banyak, pelit, medit, koret, bunut, gasiran, pantat kuning, gua nonton, banyak yakin kejenuh 17 setan. Pokoknya susah banget nih orang sama tetangga gak pernah akur, jadi biang kerok. Masuk ke dalam kubur mati, Munkar Nakir datang bengis banget. Apa kata Munkar Nakir? Nungguin depan pintu kuburan, emang gue lagi tungguin. Sampai juga di sini ya. Ini dia. Lu kenal Kir? Kenal kan? Wah, emang gue lagi idek ini dia. Tanya Kir duluan lu, siakar, oke lah. Marobuka kagak nyaut goblok. Wa manabiuka kagak nyaut. Kir bagaimana kak? Kagak nyaut. Gantian. Oke mikir. Gue nanya marobuka kagak nyaut. Bagaimana kak? Kagak Kir sama. Dia mah boleh kok. CS nya lah karkir aja boleh. Bagi tugas Kir. Apa nih kak? Ambil pentungan. Buat Allah bang. Pentungan malaikat diambil sama Nakir. Berangkat buat OTW kencang banget ya. Wah. Mau ambil pentungan. Pentungan malaikat. Andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya itu pentungan, ditanya nggak nyaut. Marobuka hajar Kir, siap kar, bedek, cubir langsung sini yang mental bu, kulitnya pada copot, tulang pada mental, tulang mental, kulit copot bang, copot. Baru teriak dia merasa nyesal dalam kuburan. Teriaknya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia balikin bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong kemarin kemana aja budak lu dibilangin dangkap banget dibilangin ngaji nggak pernah ngaji, malah usah gua ngomong, usah kata-katain, usah gua sini habis lu tangkepin. Ini dia. Siapa itu Kir? Ini dia yang kemarin makan duit bansos. Lu kenal gua, ini dia yang makan duit bansos. Mau lagi pandemi jembat bansos. Orang-orang 5M dia 17M. Gede Kir ini dia. Kemarin juga yang nurunin baleho ini dia. Oh nurunin baleho, iya ini yang nimbun minyak goreng gua dia nih. Gua kenal gede Kir, gua tim lagi menakir Kir. Nah udah bilang mendem dicongkel lagi. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nah udah bilang ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Makanya kita mumpung masih sehat kok, ngadepin Ramadan besok nih bu, ya bu. Ayo dari sekarang bang kita saling memaafkan, bersihin diri kita. Mau masuk bulan yang suci kita bersihin diri kita.
saking saling salam-salaman, bukan tangan doang yang salaman, hati yang bersalaman. Minta maaf mulia, ibu memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf lebih susah ketimbang minta maaf. Memberi maaf susah kok, minta maaf mah gampang. Maafin gue bang ya, gampang. Tapi memberi maaf, emang boleh gede sama lu minta maaf sama gue. Sekarang kita mulai dari saat ini, kita silaturahim, saling bermaafan, mulai dari nol lagi. Tidak kata kayak SPBU ya bohong. Dan mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam rangka litanhir ruh, mensucikan ruh kita, batin kita bersih, jiwa kita bersih, hati bersih. Keluar Ramadan dapat titel dari Allah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menghadapi Ramadan, Allah kasih sehat, panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Sehingga anak-anak kita yang lagi pada belajar, doain diberikan ilmu-ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solih dan solihat. Terkhusus kita hadiahkan, kita doakan agar almarhumin wal marhumat keluarga kita, ibu bapak kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, terkhusus almarhum wal maghfurlah Kong Haji Muhammad Toha bin Kong Nyamat dan almarhumah Ustazah Hajah Makhrojah binti Haji Saiman wa usulihima wa furu'ihima, wa khususan almarhumin wal marhumat fi hadhil jamaah, wa khususan almarhumin wal marhumat fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim, anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wali walidayna amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, karena udah jam 11 perut juga udah lapar, saya belum makan lagi dari rumah tadi ya, karena emang dari rumah sakit tadi bang, emak saya udah 3 hari nenek dirawat, makanya tadi saya jemput, tadi udah boleh pulang, makanya saya pulang dulu tadi. Maaf ya, doain doain saya biar gemuk, biar sehat banget. Gemuk jadi tolek buat dilek dan insyaallah ya kapan-kapan kita ketemu lagi bang semuanya. Cing maupun guru-guru, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan ya. Kalau mau diatur dulu kan ya, waktunya skor 10 menit ngatur besek ya, takut berapa bintang ntar berdoa ada ini aja ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana deh, usahain juga kan. Ini aja barangkali bapak-bapak ya, dan mau ngingetin doang takut kelupaan yang namanya lagi repot ya. Itu aja ya dari saya, akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi belum ada ya, belum mati ya kopi. Alhamdulillah, demikianlah mau'izatul hasanah yang dibawakan